program Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi memang soko guru ekonomi bangsa. Dengan koperasi berpotensi terciptanya pemerataan dari sistem tata kelola ekonomi antara masyarakat desa, masyarakat umum, dengan kelompok pengusaha. Karena akan terjadi sinergisitas, akan terjadi koneksitas, akan terjadi interaksi secara produktif antara beberapa elemen yang berkaitan, yang terkonsolidasi dalam sistem tata kelola yang dibangun oleh koperasi tersebut. Nah, program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo dengan target 83.000 koperasi yang di awalnya direncanakan menggunakan dana APBN sampai 5 miliar, akhirnya bergeser menggunakan dana bank himbara bersifat pinjaman dengan potensi satu koperasi itu 3 miliar. Sehingga potensi serapan anggaran dari bank himbara nanti yang akan dikucurkan ke seluruh koperasi kalau sudah terbentuk semua itu kan akan di atas 240 triliun. Dengan asumsi 3 miliar. Nah, yang menjadi catatan kita adalah yang pertama 1,5 sampai 1,6 miliar ini ternyata dialokasikan untuk pembangunan fisik dan untuk pemenuhan infrastruktur dari koperasi tersebut. 890 sekian juta khusus untuk bangunan, 500 sampai 600 juta untuk menyiapkan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasional seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, terus alat-alat kebutuhan yang ada di dalam koperasi. Nah, baru yang sisanya yaitu sekitar 1,4 atau 1,5 itu yang akan menjadikan modal liquid yang standar usahanya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi yaitu 6 unit usaha harus dijalankan semuanya. Nah, dengan 6 unit usaha, likuiditas modalnya sekitar 1,4-1,5 miliar. Beban setiap bulan itu antara 65 sampai 100 juta. Dari untuk cicilan selama 5 tahun atau 6 tahun terhadap bank himbara dan kebutuhan operasional tenaga manajemen koperasi itu sendiri. Nah, jadi potensi keuntungan yang dihasilkan minimal setiap bulan ya harus di atas 100 juta baru koperasi itu ada profit. Dengan perhitungan likuiditas modal yang berputar misalnya 2,5 sampai 3 miliar, ini masih visible. Tetapi dengan alokasi modal yang liquid hanya sekitar 1,5 sampai 1,6 harus menghasilkan potensi keuntungan di atas 100 juta. Sementara ruang lingkup pasar dengan standar 6 unit usaha yang dijalankan itu lingkup pasarnya hanya ada di desa. Ini berpotensi menjadi masalah. Karena apa? Karena sudah 50% lebih dana mengendap dalam bentuk bangunan, dalam bentuk infrastruktur fisik, menjadi aktiva tidak tetap, menjadi modal yang tidak liquid. Nah, ini yang menjadi catatan pertama. Sehingga kalau nanti terjadi kredit macet, potensi masalahnya akan banyak bangunan yang mangkrak dan nilainya tentu di atas 120 triliun. Dari 83.000 bangunan potensi yang akan dibangun. Nah, kalau dikalikan rata-rata sekitar 1,5-1,6, maka potensi dana yang mengendap yang akan menjadi
bangkai sejarah menjadi fosil sejarah, itu nilainya sekitar 120 triliun. Potensi itu sangat besar, bahkan bisa 50%. Kenapa? Karena kita melihat dari manajemen kelola koperasi dengan SDM yang terbatas, dibentuk secara cepat, sistem usahanya sama, serapan pasarnya sama, yaitu lingkup desa. Nah, ini akan jadi masalah kalau pemerintah tidak menerapkan SOP yang ketat dalam melakukan pendampingan serta pemberdayaan supaya koperasi itu betul-betul bisa produktif dikelola oleh manajemen yang profesional dan menciptakan inovasi-inovasi di dalam manajemen koperasi itu sehingga mampu menghasilkan keuntungan tambahan dari luar 6 unit usaha yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau manajemen koperasi tidak melakukan koordinasi dan konsolidasi yang baik dengan pelaku ekonomi yang ada di desa, maka koperasi ini akan menjadi kompetitor dari pelaku ekonomi di desa. Warung-warung akan banyak bertumbangan. Yang jelas agen tabung gas LPG itu sudah jelas tumbang. Karena nanti penyaluran gas LPG sudah murni lewat koperasi. Nggak bisa lagi warung-warung kecil itu menjual eceran mendapat keuntungan 2.000, 3.000. Padahal untuk warung-warung kecil itu dalam 1 minggu bisa menjual 10 tabung, itu kan 30.000. Itu sudah cukup untuk 3 hari ongkos anaknya sekolah. Nah, jadi kalau nanti terjadi kompetisi tidak sehat, maka potensi puluhan warung yang ada di desa itu akan mengalami masalah likuiditas, yang efeknya adalah menjadi masalah ekonomi keluarga. Kalau 10 warung di desa menjadi masalah, dengan satu warung ada 5 anggota keluarga, 50 orang minimal satu desa akan jadi masalah. Memang ada efek terciptanya lapangan kerja di koperasi tersebut, minimal 15-20 orang yang akan terserap menjadi tenaga kerja dari manajemen pengelola. Artinya potensi serapan kerja dari 83.000 koperasi itu memang potensi bisa mencapai 1,5 sampai 1,6 juta tenaga kerja terserap. Artinya menjadi solusi juga menciptakan lapangan kerja. Nah, akan tetapi solusi terciptanya lapangan kerja itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat pragmatis kalau tata kelola koperasinya tidak profesional. Karena nanti baru berjalan 1 tahun, baru berjalan setengah tahun, koperasi itu gulung tikar, terjadi kredit macet, yang efeknya dana desa 30% yang menjadi jaminan akan muncul masalah untuk pembangunan desa. Yang kedua, akan banyak fosil bangunan atau fosil sejarah yang menjadi bukti. Nah, yang dari dana yang dilokasikan untuk pembangunan dan infrastruktur tersebut. Nanti tenaga kerja yang sudah terserap akhirnya akan diputuskan hubungan kerjanya karena koperasi nggak jalan. Maka untuk koperasi Desa Merah Putih ini jauh lebih rumit, jauh lebih sulit sistem tata kelola ke depan untuk menganalisa potensi ke depannya seperti apa kalau pemerintah tidak betul-betul menerapkan dan menyiapkan pola pengawasan, pola pemberdayaan, pola pendampingan yang profesional, yang baik untuk koperasi-koperasi tersebut. Karena apa? Kita kan ada bukti sejarah. Koperasi unit desa kan semua menjadi fosil sejarah, bangunan-bangunan koperasi kan tidak berjalan, warisan Orde Baru. Yang kedua kan ada bukti badan usaha milik desa dari pemerintah rezim sebelumnya, dari zaman Pak SBY, dari zaman Pak Jokowi, itu kan nggak nyampe 10% badan usaha milik desa yang berjalan. Padahal anggarannya kan diberikan anggaran dari pemerintah yang masuk dalam alokasi dana desa. Tidak ada beban desa itu untuk melakukan cicilan. Itu aja tidak semua berjalan. Kenapa? Tidak semua di setiap desa itu ada potensi sumber daya manusia yang potensial, yang profesional untuk bisa mengelola. Lah ini kan seharusnya menjadi parameter, menjadi acuan, atau menjadi bahan kajian strategis dan komprehensif yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Sehingga kalau sekarang ini target di tahun 2026 ini 30.000 koperasi bangunannya harus berdiri, menurut saya 30.000 ini dilihat dulu nanti, karena memang sudah mulai dibangun. Nanti dalam 3 bulan pertama potensinya seperti apa, di 3 bulan kedua, 6 bulan seperti apa, dilakukan evaluasi. Baru nanti akan diteruskan pembangunan yang selanjutnya, karena sudah menemukan formulasi yang tepat. Sudah ada bukti kajian atau analisis secara empirik dari yang sudah berjalan ini di gelombang pertama terlebih dahulu. Jadi seharusnya pemerintah itu harus melakukan tahapan-tahapan yang benar ya sebelum mewujudkan semua program-program itu secara langsung mengejar target, karena dana yang dibutuhkan itu sangat besar, sementara sumber dananya ternyata menjadi masalah juga. MBG akhirnya bermasalah terkait dengan dana pendidikan yang 223 triliun dialokasikan untuk menunjang program MBG di tahun 2026 ini. Lalu Koperasi Desa Merah Putih ini akhirnya 30% dana desa juga akan menjadi jaminan. Nah, sehingga nanti kalau terjadi masalah dengan koperasi, otomatis potensi masalah juga dalam pembangunan di desa. Sekarang saja sudah banyak permasalahan karena banyak pembangunan di desa ini menjadi terhambat karena dana desa sekarang yang sudah dikurangi. Nah, ini padahal koperasi belum berjalan, apalagi nanti kalau seandainya setiap desa, setiap koperasi sudah punya beban cicilan. Di saat dana desa yang dijaminkan 30% itu akhirnya yang menjadi backup dari terjadi potensi kredit macet ini akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Nah, jadi ada potensi serapan tenaga kerja yang bisa diwujudkan, yang bisa diberikan, yang merupakan efek domino dari program KDMP ini. Akan tetapi pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengimplementasikannya, karena ini tidak mudah, karena ini program ekonomi produktif. Nah, program ekonomi produktif ini tidak sembarangan manajemen, tidak sembarangan sumber daya manusia yang mampu melakukan tata kelola dengan baik. Nah, sehingga harus ada pengawasan, ada pembinaan, ada pendampingan, kan seperti itu. Nah, belum lagi yang menjadi catatan kita adalah sekarang pembangunan ini dipaksakan dilakukan oleh Agrinas, yang nantinya diambilkan dari alokasi dana yang disiapkan oleh bank-bank himbara. Nah, terus pelaksanaan pembangunan ini kan sudah banyak masalah juga yang tidak melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaannya dengan pihak desa. Nah, yang kita khawatirkan nanti kalau hasil pembangunan dari Agrinas itu tidak sesuai dengan standar alokasi anggaran yang sekitar 890 sekian juta itu, nah nanti ini akan jadi masalah. Nah, kenapa? Karena di Agrinas itu kan ada waskita karya. Nah, yang itu tadinya memang perusahaan milik negara, perusahaan konstruksi milik negara. Nah, yang sekarang ini masuk ke dalam Agrinas. Nah, sementara di satu sisi perusahaan-perusahaan konstruksi yang tadinya di bawah BUMN itu kan banyak mengalami kerugian. Kenapa? Ya karena pengelolaan yang tidak baik, karena banyak oknum tikus-tikus berdasinya. Nah, yang kita khawatirkan kalau oknum-oknum itu yang melakukan pembangunan, nah maka pengawasan dari pimpinan Agrinas atau lembaga-lembaga terkait juga harus ketat, karena ini potensi serapan dananya 120 triliun lebih yang akan digunakan untuk infrastruktur, karena 1,6 miliar. Ya memang bukan untuk bangunan semua, termasuk untuk infrastruktur yang lain juga kan. Nah, jadi ini yang akan jadi masalah ke depan. Jadi sebagai catatan strategis untuk pemerintah, untuk Pak Prabowo adalah sama, yaitu untuk Koperasi Desa Merah Putih ini masih memerlukan pengawasan, masih memerlukan pendampingan dari lembaga-lembaga terkait supaya koperasi ini bisa berjalan profesional, bisa berjalan produktif, bisa menghasilkan potensi keuntungan yang optimal dan mampu menggerakkan ekonomi di tingkat desa yang endingnya adalah terjadi pemerataan secara ekonomi. Tetapi jangan dipaksakan
dan jangan diberikan ruang adanya potensi monopoli dari kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial juga dan menimbulkan juga kesenjangan di antara banyak pihak, sehingga apa yang menjadi program ini ke depan yang tujuannya baik justru akan menjadi masalah besar untuk progres pembangunan ekonomi kebangsaan kita ke depan.